Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Posis Karni, Pak Dr. Eren Joni, dan kemudian para mahasiswa yang hadir pada hari ini. Hari ini kita melaksanakan seminar hasil atas nama Hadatul IC yang diuji oleh Fauzi dan Pak John. Eh, IC presentasikan jangan lebih dari 7 menit lah benar hasil itu. Oke, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Ingin share screen Bapak semuanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be to Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praise be to Allah Subhanahu wa Ta'ala for this mercy and grace. Salawat and greeting may be poured on the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The Honorable Examiner Mr. Dr. Paulus Iskarni Bismillah. MPD, and Mr. Dr. Renjoni MSI, the Honorable Supervisor Mr. Prof. Dr. Dedi Herman MP, and fellow students whom I respect who have been willing to attend my research seminar examination today. Good afternoon, everyone. Allow me to introduce myself. My name is Rahadatul IC. Okay, today I will present the result of my research entitled Resilience in Disaster Management of Hazard and Risk of Kut-Lahar Floods of Mount Marapi, Wet Climate and Disaster Resilience Initiative, Analysis in Tanah Datar Regency. Abstract. Resilience in Disaster Management of Hazard and Risk Kut-Lahar Flood of Mount Marapi, Wet Climate and Disaster Resilience Initiative Analysis in Tanah Datar Regency. The objective of the paper are number one, analyzing the hazard level model of the Kut lava flood disaster of Mount Marapi. Second, analysis the model of the risk level of the Kut lava flood disaster of Mount Marapi. Three, formulating community resilience to management of the hazard and risk of the Kut lava flood disaster of Mount Marapi. The research method used is mixed method, which is a combination of quantitative and qualitative approach. Quantitative analysis were applied on using the Climate and Disaster Resilience Initiative. Meanwhile, a qualitative approach was carried to out through in the interview, file observation, and focus group discussion to understand social dynamic and community adaptation strategy. The result of the studies show that the danger level of cut lava flooding of Mount Marapi is relatively high in the main watershed upstream at the top of the mountain. The level of disaster risk varies from moderate to high, depending on topographic condition, population density, and land use. Meanwhile, the social resiliency of the community is quite strong, characterized by social solidarity, active community network, and local institutional support. Although there are still limitations in access to information and mitigation capacity, keywords, resilience, coal lava floods, disasters, and CDRI. Background. Mount Merapi is one of the most active volcano in Indonesia, having erupted repeatedly since 1807. Its volcanic activity frequently trigger cold lava floods impacting settlement infrastructure. Cold lava flood occur when the volcanic material ice, sand, and rock is carried by rain from the mountain slope to downstream area. Tanah Datar Regency is the area most frequently affected by this disaster. Community social resilience is needed to improve the ability to face, adapt, and recover from disaster. The study used the Climate and Disaster Resilience Initiative approach to assess the level of community social resilience to the danger of cold lava floods. Formulation of the problem. Number one, analyzing the disaster hazard level model for cold lava flood from Mount Marapi. Second, analyzing disaster risk level model of cold lava floods from Mount Marapi.
Three, formulating community resilience to mitigate the danger and risk of cold lava flood disaster at Mount Marapi. Research purpose, analyzing the hazard level model of cold lava flood of Mount Marapi. Second, analyzing the risk level model of cold lava flood of Mount Marapi. Three, formulating community resilience to mitigate the danger and risk of cold lava flood disaster at Mount Marapi. Benefit of research for development of science and for government and society. Literature review resilience, understanding resilience, aspect of resilience, a reasonable factor, lava flood, understanding lahar flood, factor affecting lahar flood, disaster risk, hazard map, vulnerability map, capacity map, and disaster risk map. Six, digitalized scoring and overlay. Research flow framework. This research flow framework explains this research text regarding the risk and the resilience of cold lava flood disaster in Tanah Datar Regency. The research began with data collection, which is divided into three main sections: hazard data, risk data, and resilience data. Hazard data was obtained from river flow and river bottom maps to determine a cold lava flood hazard map. Risk data, including threat, vulnerability, and capacity, were processed into a cold lava flood disaster risk map. Meanwhile, resilience data was collected through survey, interview, focus group discussion, participation observation, and documentation analysis to plot a community resilience analysis to disaster. These three results were then analyzed in integrated manner to produce consultation and recommendation that describe the level of hazard, risk, and community Tempat adaptation mengujau. capacity to Udah kon cold lava jalai. flood. Oh lo, ndarong lupi, udah kon jalai kuliah Type, non boru. type of research, mixed method, research location and research time. The research in Tanah Datar Regency, specifically in the village affected by the 2024 Cold Lava Flood disaster Lima Kaum, Parambahan, and Sungai Jambu. The study was conducted from January 2004 to September 2025. Research data, primary data, secondary data, data collection technique, mapping data from village agency, resilience, survey, questionnaire, interview, and analysis. Data analysis technique, lava flow hazard map, lava flow threat map, lava flow vulnerability map, lava flow capacity map, and disaster risk map, resiliency, and resilience analysis. Result and discussion, Cold Lava Hazard Map. Based on Tanah Datar Regency, Cold Lava Flood Hazard Map, the result of the river buffering to determine the hazard map contains three classifications, namely a river bank distance of 300 meters with a score of 3 is included in the high class of the Cold Lava Flood Hazard Threat Zone, a river bank distance of 400 meters with a score of 2 is included in the medium class of the Cold Lava Flood Hazard Tree Zone, while a river bank distance of 500 meters with a score of 1 is included in the low class of the Cold Lava Flood Hazard Tree Zone. Next, Cold Lava Flood Threat Map. Based on the Cold Lava Flood Hazard Map, the selection of three classes is based on the Volcanic Hazard Map is by the National Disaster Management Agency or BNPB, which consists of three classes: low threat wind area of 8,137 hectare, medium threat wind area 32,677 hectare, and high threat wind area 9,413 hectare. Next, Cold Lava Flood Vulnerability Map. Based on the Cold Lava Flood Vulnerability Map in Tanah Datar Regency, there are three classification class: the district with a high vulnerability level area, Lima Kaum District, 10 Koto District, and Sungai Taram District. The district with a moderate vulnerability level is Batipuah. The district with a low vulnerability level are Tanjung Baru, Pariangan, and Salim Pawang District. For more details, see the following map. Next, Cold Lava Flood Capacity Map. Based on the Cold Lava Flood Capacity Map for Tanah Datar Regency, the Cold Lava Flood capacity does not have an high class, only low and medium class. The Cold Lava Flood capacity with a medium class in 10 Koto District, Lima Kaum, and Sungai Taram District. Meanwhile, the Cold Lava Flood capacity with a low class is Batipuah District, Pariangan, Salim Pawang, and Tanjung Baru District. For more detail, please see the following map.
Code Lava Food Risk Map. Based on the Code Lava Food Risk Map in Tanah Datar Regency, the low disaster risk area is in Pariangan, Lima Kaum, Sungai Tarap, and Salimpawang and Tanjung Baru district, with a total 14,646.3 hectare. For the moderate disaster risk area, it is found in almost all district in Tanah Datar Regency, with a total of 20,571.1 hectare. Districts that have high risk area are Sapula Kopo, Batipu, and Pariangan district with an area of 12,448.57 hectare. The following is a map of the distribution of the Kut Lava Food disaster risk of Mount Merapi in Tanah Datar Regency. Community resilience analysis. The analysis of social resilience is measured by assigning score to each parameter. Local stakeholders are assumed to have comprehensive knowledge of the condition in the study area. The score exceeded by respondents are defined as poor, very low, too low, 3 moderate, 4 high, 5 very high. The following is information about the response involved in assessment. GI1 Tanda Data Regency Regional Disaster Management Agency or BPBD, Lima Kaum Village, Parambahan Village, Sungai Jambu Village, Lima Kaum Village Community, and Parambahan Village Community. Data analysis meta social resilience calculation that were analyzing using like average total variable. 25 indicator to 20 variable can be directly averaged. 5 variable will not average to do significant variation. The variable include population 5, health 4, education and disaster awareness 4, social capital 5, social cohesion and preparedness 7. For interracial community social resilience, the community social resilience is considered strong as indicated by 4 variable categories, as high and on medium. 2. Active community involvement has increased and fights by participation in training, mutual cooperation, voluntary evacuation, and the effective use of early warning technology atau EWS. Next, final assessment result for a social resilience variable. The radar diagram show the result of calculating the average social resilience follow of Tanah Datar Regency community based on 5 dimension population, health, disaster, awareness, education, social capital, and social cohesion and preparedness. Final resilience of Tanah Datar Regency, the final of social resilience can be calculated using the following formula. Based on the calculation result is in formula above is known, the final value of social resilience Tanah Datar Regency is 3.57 and is in the high category. Conclusion, number 1, Kun Lava Food Hazard Map, the food path follow the watershed if its headwater on the slope of Mount Merapi. Disaster risk map, low risk, 6,809.2 Pariangan 5 Kaum, Sungai Taruk, Salimpawang, Tanjung Baru. Community social resilience average score 3.57 high category. The community is able to adapt and recover from the impact of disaster. Reconfine factor active participation, mutual cooperation, support from the regional disaster management agency and the village government. There is a need to improve disaster training and quiz the EWS system so that resilience is more evenly distributed. This is an of my presentation. I would like to express my gratitude to the examiner and all participation for their attention. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Mantap, luar biasa. The first one, please, Dr. Paus Iskarni. Silakan. Coba cek WA sih. Ya, Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar, Ais? Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Dr. Dedi Hermon sebagai pimpinan sidang.
dan begitu juga untuk Pak Dr. John ya. Dan selamat untuk Anda ya Pak Raidatul Ais ya. Ais, ada 3 pertanyaan penelitian ya. Ya, Pak. Satu tadi apa? Yang pertama tadi tentang pemetaan Resilience, bahaya. pemetaan bahaya. Bahaya, yang kedua Kemudian ya, resiko, risiko resiko, yang ya, ketiga resilience. resiliensi ya. Ya, Pak. Tentunya bahaya dan resiko itu beda ya, Dak? Ya, Pak, berbeda. Tahu ya, berbeda. Jadi saya lihat peta yang dibuat AIS itu kan seperti peta yang ditampilkan terakhir ya. Begitu apa namanya banyak apa namanya daerah yang terpapar dari anu itu. Tapi saya kira perlu apa namanya dijelaskan mana daerah utama yang paling tinggi tingkat terpaparnya itu, gitu kan? Ya, baik secara katakanlah lahan, kemudian persoalan korban-korban yang lain. Ya, jadi dari luasan yang demikian itu tentu perlu dibahas. Saya sebetulnya melihat di dalam jawaban penelitian si Ais yang perlu apa sarankan adalah untuk memperdalam pembahasan ketiga jawaban dari pertanyaan penelitian itu. Mengapa? Ini contohnya ya, setelah data diperoleh, tentu tidak hanya muncul di situ, ya, tidak hanya sampai pada data, tidak hanya sampai pada misalnya Anda menjelaskan mengapa resiliensi daripada masyarakatnya seperti ini gitu ya. Tidak hanya mengungkapkan temuan data, tetapi apa dibalik daripada data itu, mengapa demikian terjadinya, ya? Mengapa Baik. demikian terjadinya? Tentu apakah mungkin dari analisis uh, survei di lapangan yang diperkuat oleh literatur, ya. Nah, Misalnya mengapa resiliensi itu tadi apa? Saya lihat tidak ada yang rendah kan gitu ya. Yang ada mungkin menengah ke atas gitu. ya. Ya, dari bukti yang Anda temukan di survei begini. Secara apa dari survei Anda mengapa demikian dan diperkuat oleh literatur-literatur yang mendukung mengapa begitu? Sama juga dengan pemetaan yang tadi, ya seperti yang Pak bilang itu, setelah Anda menemukan daripada daerah atau lahan-lahan yang terpapar itu, ya bukan hanya angkanya, bukan hanya temuan di hasil itu, tetapi mengapa demikian ditemukan, ya ada penjelasan yang lebih luas, yang lebih dalam, ya Anda menemukan seperti ini, mengapa itu? Ya, Bagusnya kalau Anda katakan misalnya beberapa variabel yang memang misalnya berpengaruh, apakah misalnya itu apa morfologi, Anda perlu jelaskan bagaimana morfologi lagi di belum. Nah, objek yang terpapar itu sehingga demikian. kita kan atas nama Sam- itu. Sama halnya misalnya Gunung Merapi di Jawa sana, ya. Ketika pertama dulu Gunung Merapi itu meletus yang dekat Jogja, kita dengar Mbah Marijan itu tidak apa-apa. Pergi ke Pak Sep Bahkan ya, di Pak. ah Ke Pak Sep bahkan banyak. ya bahkan seperti ada apa namanya ya. Tetapi rupanya ada faktor lain ya, termasuk morfologi daripada puncak Gunung Merapi itu, yang waktu pertama meletusnya, arah daripada letusan itu bukan ke tempatnya Mbah Marijan, termasuk ya seperti Belimbing misalnya, ada alurnya itu bukan ke tempatnya Mbah Marijan. Ya, tetapi ketika yang kedua, ini contoh saja untuk memahamkan Anda. Ketika yang kedua letusan itu terjadi, dengan kondisi morfologi yang demikian itu pun ke arah situ yang dilalui oleh anu tadi lahar panas itu ya.
Sehingga termasuk Mbah Marijannya itu tewas karena dengan disebut pun ya mungkin resiliensinya itu menganggap dirinya terlalu ditegur pun oleh raja, disuruh keluar juga merasa tidak peduli, akhirnya dia juga ikut korban di situ. Jadi saya kira di dalam tesisnya Ais, pembahasan daripada hasil temuan itu perlu diperdalam, perlu diperluas gitu ya, baik untuk temuan Anda yang nomor 1, temuan Anda yang nomor 2, temuan Anda yang nomor 3 itu. Karena pada akhirnya disitulah nampak bahwa Anda memang menemukan seperti ini karena ini. Isu Pak Puji ya? Ais, Ya, Pak. Kedengaran. paham maksud apa? Paham, Pak. Oke, baik. Terima Oke, Pak. kasih. Baik, Ya, terima kasih, Pak. Prof, saya kira itu masukan saya untuk kita Ais. Terima kasih dan terima kasih Pak Ses, Pak John, terima kasih. Thank you Pak Ketua. Iya, sama-sama Next, Prof. Dr. Oke. Erenjuni, please. Pertanyaan dan Iya. sarannya. Oke, thank you, Mr. Prof. Momon. Aduh. And is handsome, Siap, ya, but ya. culun Yes. ya. Hah? Oke, Ais, mungkin Ya, Pak. banyak sudah ya. Dari Bapak enggak banyak komen ini. Saya melihat ini sudah banyak ya, luar biasa ya penelitiannya itu. Cuma saya setuju dengan Pak Paus tadi, pembahasannya belum ada ya. Ya, Ais Pak. ini baru dalam tahapnya, baru induktifnya baru, deduktifnya belum ya. Ya. Induktif itu telah memaparkan data sebanyak-banyaknya dan sedetail-detailnya, tapi deduktifnya belum ya. Bagaimana data itu dikata-katai dengan teori ya, paham? Paham, Pak. Studi relevan. Nah, studi relevan kan banyak itu. Nah. Iya, Pak. Studi relevan yang 15 itu digunakan untuk mengata-ngatai data di pembahasan. Nah, itu saya Bapak melihat. Ya, belum ada satu lagi tambahkan setelah pembahasan itu keterbatasan penelitian ya. Kapan ya ISNI mengambil data ini? Sementara banjir lahar itu telah terjadi kalau saya melihat sudah 4 atau lebih 5 kali ini ya. Kemarin juga Ya. ada banjir lahar baru ya di kawasan, kebetulan tidak jauh dari kampung istri saya ini di Candung itu. Agak jarak jarak Agam. bencana itu dari rumah saya itu 3 kilo cuma di Gunung Hmm. Merapi itu ya. Ya. Itu masih terjadi banjir lahar itu ya, tapi belum nggak sehebat yang dulu. Jadi rentangnya itu juga perlu diketahui ya. Oke, Pak. Harus keterbatasan riset, keterbatasan waktu, itu perlu ditegaskan. Jadi buat satu lagi di setelah pembahasan nanti keterbatasan penelitian ya. Oke, Pak. Kemudian Thank you. dalam resiliensi sosial itu apa nak dijelaskan variabel-variabel lain, misalnya kemampuan pengetahuan masyarakat dalam melihat tanda-tanda bahaya ada tadi, nah ada di situ. Tanda-tanda kemampuan masyarakat dalam membaca tanda-tanda bahaya baik secara ilmiah maupun secara non ilmiah, namanya kearifan lokal ya. Nah, Oke, Pak. ada nggak tanda-tanda masyarakat sudah tahu itu bunyi itu, bagi yang melarikan diri itu dia yang paham ya, bagi yang bercoba bertahan itu ya itu yang tidak pandai membaca tanda-tanda alam. Nah, sekarang kemudian yang ke apa ya, coba dilihat parabel-parabel resiliensi sosial ya. Kalau tidak dibuat dalam penjelasan saja, misalnya pengetahuan masyarakat, mungkin masyarakat, kejadian banjir lahar itu kan bukan terjadi hari ini saja. Sejak dulu udah ada itu bukti-buktinya ya, batu-batu yang bertebaran di sawah-sawah di kawasan tanah datar ya. Ini saya melihatnya di daerah saya ya, di tanah datar, karena saya bukan tanah datar. Di agamnya, nah ini kan sudah ada tanda-tanda. Tapi masyarakat ya masyarakat sudah lupa ya bahwa kejadiannya kan sudah bertahun-tahun kemudian baru terjadi lagi ya. Itu yang perlu dilihat ya, bagaimana eh,
bagaimana keberulangannya ya, keberulangan dari peristiwa banjir lahar ini ya, di kasus Marapi ini ya, perlu diperjelas. Penelitiannya kapan ya? Dari rentang bulan apa? Dari awal Januari 2024, Pak, sebelum bencana Galudo terjadi, Pak. Oh gitu ya, memang terbukti jadinya kan Iya, Pak. menariknya. Saya rasa ini kalau dijadikan jurnal Scopus, saya rasa menarik karena orang memantau ini ya. Ya. Pergerakan Marapi ini kan menjadi berita yang hebat ya. Di samping erupsinya juga ada bencana lain ya yang menunggu ya. Terus saya melihat yang lain-lainnya ya coba telaah lagi apa parabel-parabel di balik resiliensi sosial yang belum tersentuh ya. Baik. Bagaimana resiliensi sosial terhadap penanggulangan bahaya risiko bencana. Walaupun itu sudah terkena bencana, masyarakat bertahan juga di situ kan. Karena mereka sebenarnya sudah ya mungkin dari cerita-cerita rakyat dulu mereka sudah tahu juga ya bahwa daerah itu memang daerah yang selalu dilalui oleh bencana. Nah, hampir sekitar wilayah di sekitar Marapi itu sudah terkena bencana Marapi semuanya itu. Tidak ada yang tidak luput ya. Nah, walaupun dalam tahap keparahan. Nah, tapi kalau kalau banjir lahar dingin kan menetap pada beberapa titik aja kan. Nah, Ya. beberapa titik yang Anda lihat di sini di mana daerah Pariangan ya, daerah mana ini? Sungai Jambu. Pulau Kotoper yang, ya, Sungai Jambu, Pulau Parambahan, Lima Kaum, dan Ya, 10 Koto, Pak. oke. Itu ya. Bapak ingin menunggu, nanti Bapak tanyakan ya apa parabel-parabel lain di balik resiliensi sosial itu ya. Mungkin saja Iya. masyarakat sudah paham ya dengan dan juga sentuhannya dengan kebijakan juga nanti. Kebijakan dari arahan kebijakan yang ada di situ. Seberapa jauh pemerintah daerah juga resiliensi sosial itu juga resiliensi pemerintah melalui kebijakan ya, melalui pembangunan sarana apa Anda tadi memperlihatkan ada suatu alat pendeteksi banjir lahar ya. Ya, EWS, Pak, Kan, Early Warning kan System. jadi bagian dari resiliensi sosial dan dari resiliensi sosial secara vertikal, pemerintah dengan masyarakat, resiliensi sosial dengan secara horizontal. Bisa dipahami antara Oke, Pak. sesama warga ya. Nah, itu. Saya mohon dijelaskan juga nanti resiliensi vertikal dan resiliensi horizontal ya. Kalau yang lain-lainnya saya sudah melihat cukup nah, bagus ya. Kemudian jangan lupa buat daftar tabel, daftar lampiran yang belum lihat ya. Baik, Pak. Daftar lampiran belum ya. Daftar tabel udah. Udah, Pak. Nah, daftar lampiran ya itu. Tambahkan pembahasan apa tadi? Keterbatasan penelitian. Batas penelitian setelah Nah, pembahasan. nah di implikasi teoritik itu Anda mengaitkannya dengan teori ya. Penelitian Anda ini Anda ambil Anda angkat dari teori apa ya? Buat pendapat ahli di situ ya. Yang khusus Baik, Pak. teoritik ya. Karena kalau teoritik ya teori yang Anda kaitkan dengan satu teori atau dua teori bahwa penelitian Anda ini membuktikan teori siapa atau pendapat dari siapa. Itu dari sisi teoritik ya. Kalau ini kan lepas saja ini. Kalau praktik nggak masalah. Karena praktik itu kontekstual ya, kontekstual daerah itu. Ya, Bapak tunggu perubahan Anda di penguatan konsep Gitu ya. resensi itu. Pendapat resensi siapa yang dikuatkan? Nah, itu ya pendapat teori siapa. Baik, Ya, Pak. model teoritis resensi komunitas ini dari siapa? Lalu Anda menguatkan model teoritis pendapat siapa ya? Integrasi pendekatan CDRI siapa yang Anda kuatkan? Nah, itu. Tolong ditambahkan sumber-sumber teorinya ya. Baik, Nah, Pak. kalau yang lainnya saya sudah setuju bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi peneliti selanjutnya. Udah masuk itu. Oke, itu saja kira-kira Pak Prof. Dedi Ruman. Thank you, Dr. Eren Joni. Luar biasa. Is very, very funny. I see. Iya, Pak. Son. Segera perbaiki ya, Iya, Pak. agar bulan Desember ini bisa maju menjadi ujian tesis. Oke, Pak. Thank you, Seminar Pak. hasil atas nama IC kita tutup mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Oji, Alhamdulillah. terima kasih Pak John. Habis ini ada Oke, oke, sedia oke. Dia, jam Di Angel dia dulu, jam Pak. 3. Angel dulu seminar hasil jam Angel. 2 ya. Jam 2. Iya, Oke. Pak. Terima kasih. Ya, Kita Prof, tutup. Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. bisa Ya, masalah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Ambo kampus habis si Relevan nih, oke. gini lah kan. Oh, betul-betul dari mau 2 jam.
thank you Yo na mirip sudah hadir. Charlie Estedo Balen nandan. Tinggal namanya rambutnya jelek. Charlie Estedo Ay, Balen itu. abo, Ada. Pak John, Pak John, Yo, ketua ketua. abo beberapa hari dan lalu lah mau kecian bantuan itu mah. Charlie ST12 tuh nah tinggal namanya rambutnya Iya, jelek. iya. Oke, thank you Angel, thank you Pak Fauzi Handsome, Ya, oke. Pak Dr. Juni Thank you. is very very funny yang sudah hadir pada saat ini seminar hasil mahasiswa atas nama Angel Hidayat. Angel, uh, ini seminar prinsipnya seminar saran diterima, pertanyaan dijawab. Kalau salah mengaku salah. Yes, Jadi tidak sir. ada kita mempertahankan yang salah. Kita berupaya menyempurnakan ini melalui Pak Eri Juni dan Pak Fauzi Iskarni agar nanti kualitas tesis ini semakin baik. Baik, seminar hasil hari ini kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Angel, presentasi. Okay, thank you for advice, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, respects examiners, my honorable supervisor, and distinguished audience. First of all, I would like to express my deepest gratitude to my supervisor, Professor Dr. Dede Hermon, SPD MP, and for their invaluable guidance, advice, and continuous support throughout my research. I would like to seriously thank my examiner, Dr. Pau Sukarni, MPD, and Dr. Arian Joni, SOS, MSOS. I would like to taking the time to evaluate my work and provide constructive feedback. It's a great honor for me to stand here today and present the result of my master research entitled is about the resilience of schools in adaptation to flood disaster in Kampar Regency in Indonesia. Okay, I will share my presentation. Okay, this is my research is about the resilience of schools in adaptation to flood disaster in Kampar Regency, Indonesia. For my background, this is Kampar Regency is one of the flood-prone regions in Riau province, and more than 40% its schools are located high-risk flood zones. And then, despite this situation, schools still lack an effective and structured adaptation model. Frequent flooding reduces adaptive capacity of schools, disrupts learning, and threatens students' safety. These conditions highlight the urgency of assessing school resilience in responding to flood disasters. The several background impact disaster and the map. And then research objectives. This research has three main objectives. The first, to analyze the spatial mapping of flood hazard level affecting schools. Second, to examine the impact of flood disaster on schools. Third, to formulate appropriate resilience strategies to strengthen school adaptation. In addition, the research contribute to community for researchers, schools, the community, and government, especially in improving preferred efforts. Literature review. The first concept is about resilience, which refers not only to post-disaster assistance, but also the capacity on anticipate, respond, and recover from disaster event. And second is about flood disaster, is defined by Indonesian law number
2004-2007 is inundation an area that to increase water volume. Third is about disaster vulnerability. According to BNPB, it covers threats that disrupt community life and might cause physical, economic, or physiological impacts. This concept form the theoretical foundation of this study. And then result and discussion. The research I have to quantitative analyze and then qualitative analyze. For about quantitative analyze is about Climate and Disaster Resilience Initiative or CDRI. This is interval for CDRI adaptation, and then qualitative triangulation was conducted through interviews, observation, and spatial maps. For schools, we are select as case studies, senior high school to Kampar, to East Kampar, and then Mantri Kampar, and senior high school 1 Tambang, and senior high school 1 Siak Hulu. Based on spatial analysis, many schools are located around the Kampar waters, particularly in the district of Tambang, Tapung Hulu, and Kampar Kiri. Their areas show high flood frequency, making schools in these zones more vulnerable. The mapping results help identify which school require urgent attention and adaptation measures. This is located by graphic. May look at around waters Tambang and then the other areas for the Kampar, and then this is classification of school vulnerability to flooding on the map. Real impacts of flooding on schools. Flooding has several real and direct impacts on the studies schools. These include damage to classroom, loss of teaching materials, and disruption of learning activities for up to 5 days. In some cases, school facilities such as laboratories, libraries, and electrical infrastructure also experience significant disturbance. And then this is school resilience level. Based on CDRI assessment, schools in Kampar Regency fall into medium resilience category with score 31. This indicate the school have some preparedness, but the capacity is still limited. Key weakness include lack of evacuation routes, minimal disaster training for teachers and students, and weak post-disaster recovery mechanism. Overall, the community's resilience is still low, causing flooding to affect school and economic activities for less than 1 year. For best discussion, the findings show 44.83% schools are highly vulnerable to floods, mostly near the Kampar River Basin, Tambang, Tapung Hulu, and Kampar Kiri. Flooding caused classroom damage, loss of learning materials, and disruption of teaching activities for up to 5 days. Schools show moderate resilience. I scored 31, indicating limited preparedness and disaster knowledge. Key weakness, lack of evacuation routes, inadequate disaster training, and the limit post-disaster functionally. Results are consistent with previous study from Wang and Van der Linden 2022, the winning room 2020, showing low resilience in developing countries.
Conclusion. We are the vulnerability schools. Several recommendations are proposed. First, schools should improve disaster preparedness through regular training and evacuation simulations. Second, infrastructure upgrades such as elevated classroom and protect learning materials are necessary. Third, the government should develop a comprehensive and sustainable resilience system for flood-prone schools. Collaboration among schools, communities, and local authorities is crucial. I think that's enough. Thank you for your attention. I hope research contributes building stronger and more resilient schools in flood-prone areas. I'm now ready to receive questions and feedback. Back to Professor Dr. Ridi Hermon. Thank you for your attention. Thank you for the presentation. The first Dr. Pausius Karni. Silakan. Oke, thank you. Thank you. Baik, Prof, terima kasih atas kesempatan nama dan makasih Pak Dr. John. Selamat untuk Anda, Angel. Saya sementara ini setelah memberikan masukan untuk Angel, mohon izin Prof langsung ke kampus ya. Pak John, mohon izin juga ya. Dia. Langsung ke kampus. Ya, mengejar itu kampus. Ya, baik, Dea. Ya, Dea. Angel, tutup PRP-nya aja. Tutup close. Angel. Bisa dengar Angel? Yes, sir. Ya. Setelah mendengarkan dan membaca tesis dari Angel, ada beberapa hal yang ingin Bapak beri masukan ya. Mengikuti pertanyaan penelitiannya sebagai rumusan masalah, ada kalau saya tidak salah 3 gitu ya. Ya, hampir bersamaan sebetulnya dengan tesisnya siapa yang pertama tadi. Ya, ada resiliensi, ada tadi dampak daripada bencana banjir, kemudian ada kerawanan banjir. Pak melihat dari data yang ditampilkan oleh Angel, misalnya katakanlah variabel per variabel tadi itu atau pertanyaan per pertanyaan, itu perlu ditambah Angel. Ya, misalnya katakanlah apa rumusan yang pertama? Rumusan yang pertama tadi apa? Bagaimana kerawanan gitu ya? Yes, the vulnerability flood disaster or Kampa. Oke, bagaimana kerawanan? Ada beberapa indikator yang Anda buat di situ. Tetapi untuk menjelaskan kerawanan dan yang tadi itu perlu juga ditampilkan bukan hanya data itu, ya. Bagaimana dengan misalnya kondisi fisik di situ? Katakanlah curah hujan, ya. Yang Anda dapatkan data itu misalnya sepanjang tahun 2024, misal. Ya, nanti kan ada data curah hujan pada titik-titik yang Anda amati itu. Pada intensitas berapa misalnya yang memungkinkan menimbulkan banjir. Ya, apakah memang di titik-titik yang Anda survei itu, yang Anda jadikan sampel, memang di situ terjadinya banjir. Ya. Kemudian Anda mengutip beberapa di pertanyaan itu, tetapi tidak menggunakan itu sebagai analisis. Misalnya morfologi objek yang Anda katakan sebagai kerawanan tadi itu, daerah-daerah yang rawan, bagaimana morfologinya? Atau katakanlah apa istilahnya itu? Ya, jaraknya dari sungai, ketinggian dari sungai misalnya, termasuk bentuk bangunan kan, ya, dan frekuensi banjir, tentu lihatlah, kaitkan juga dengan apa tadi itu intensitas curah hujan ya, kaitkan nanti dengan curah hujan. Ya, dengan intensitas berapa curah hujan itu terjadinya banjir misalnya di sana.
Ya, karena ada kaitan ya secara teoritis intensitas hujan itu akan berpengaruh pada banjir. Bagaimana frekuensi banjir sepanjang tahun yang Anda amati, ya. Dan variabel-variabel lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. Jangan terlalu sedikit seperti temuan Anda itu, meskipun mungkin ada 4 indikator, ya hanya satu alinea, satu tabel dengan tadi itu. Ya, sementara banyak variabel lain yang sebetulnya bisa diungkapkan terkait dengan apa tadi kerawanan itu gitu ya. Begitu juga dengan dampak. Dampak itu perluaslah datanya ya sehingga bahasan Anda juga bisa diperluas. Dapat dampaknya ya apakah mungkin kerusakan fisik ya bagaimana misalnya fisik Anda berbicara tentang resiliensi juga gitu ya. Tetapi mengungkapkan lihatlah dampaknya dulu ya seperti yang yang Anda katakan itu rusaknya bangunan ya. Beri penjelasan lebih detail dengan data-data yang Anda temukan, ungkapkannya di situ. Kemudian pada lain misalnya kerusakan fasilitas sekolah yang lain. Apakah ada misalnya banjir itu merusak buku-buku, merusak administrasi segala macam ya. Dan kapan ya ruang dan waktu perlu dibicarakan di dalam konteks itu. Ya, karena ini persoalan yang tentu Anda juga menggunakan pendekatan ekologi dan pendekatan keruangan. Ya, pendekatan ekologi dan keruangan ya, tentu bila perlu dalam konteks ini kompleks wilayah gitu ya. Anda mendekati membahas itu dengan menggunakan pendekatan kompleks wilayah, memadukan pendekatan ekologi dan pendekatan keruangan. Ya, sehingga data yang Anda itu bisa lebih terungkap ya bagaimana sebetulnya kerawanan di sana itu. Oh, memang mereka mendirikan sekolah itu di tempat yang memang jauh lebih rendah misalnya. Sehingga pada saran-saran Anda kemudian ada beberapa alternatif ruang misalnya. Pilihlah ruang yang lebih punya ketinggian yang lebih dibanding yang lain kan gitu misalnya. Atau mendirikan bangunan itu membuat bangunan sekolah dengan tingkat ketinggian pondasi tertentu. Misalnya bangunan itu dasar lantai sekolah harus 1 meter atau 1,5 meter dari permukaan tanah. Itu nanti mungkin termasuk rekomendasi yang Anda berikan. Ya, jangan membangun sekolah dengan hanya sejengkal atau mungkin 30 cm dari permukaan tanah sudah lantai. Ya. Bagaimana? Bahkan bila perlu mungkin sekolah-sekolah yang bagaimana untuk antisipasi banjir. Ataukah misalnya seperti sekolah panggung, misal ya, yang ada pas di bawah itu misalnya dengan ketinggian 1 meter ada tiang-tiang, itu misal ya, sah-sah saja Anda memberi pikiran seperti itu. Bila Anda melihat bangunan yang memang tertancap dengan pondasi yang pas tanah, itu justru lebih berbahaya. Ya, satu peluang pemikiran, Anda bisa menyarankan bikinlah tonggak-tonggak lebih dari 1 meter dari misal ya, meskipun Anda bukan ahli sipil, tetapi dengan pendekatan keruangan dari sudut pandang geografi untuk menghindari banjir masuk ke dalam ruang kelas, begini bangunan sekolah hendaknya, itu misalnya. Jadi perluas data yang Anda temukan, yang Anda tampilkan, supaya Anda bisa lebih lebih leluasa untuk membahas pada pembahasan di akhir daripada tulisan Anda ini. Itu ya si Hidayat. Begitu juga dengan resiliensi masyarakat, tentu sivitas akademik sekolah. Bukan hanya dilihat dari fasilitasnya, perlu juga dilihat daripada faktor pribadi mereka. Ya, berapa banyak anak sekolah yang sakit misalnya pasca banjir atau pasca bencana banjir itu. Ya,
berapa apa namanya tadi itu eh, Anda mengungkapkan bukan hanya itu, tetapi juga perlu dilihat secara fisik bahkan psikologis misalnya. Ya, bagaimana ketakutan anak? Apakah memang mereka takut atau memang toh sudah terbiasa? Kan gitu ya. Bagaimana mereka kuat untuk menghadapi itu? Apa misalnya nanti mungkin bila perlu ada sosialisasi dari pihak sekolah dan kesehatan secara bersama dan orang psikologi misalnya atau orang BPBD, orang apa untuk memberikan pencerahan terhadap sivitas sekolah, terutama itu anak-anak sekolah. Ya, siapa ya Angel ya? Sir, Paham Angel yang apa maksud? I understand your Baik, baik. Prof, saya kira itu pikiran saya untuk masukan pada Angel. Saya mohon izin ya, Prof. Pak Ya, Pak terima John kasih Pak mohon Ketua. izin. Nanti Ya, itu langsung ke diperbaiki aja kampus nanti. ya. Ya, Ya, langsung kampus nih. Makasih. Pakai jadi Assalamualaikum pakai warahmatullahi wabarakatuh. jaket jadi kok. Pakai jaket. ya pakai jaket Ah, kuning. Kita oh kedua pakai UMP. jaket ya. UMP itu kan rumah kita yang Iyalah. bermartabat. Iya, Thank iya. Oke, you, makasih. Pak Ketua. Assalamualaikum Next, warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, my sir. friend, Dr. Erenyuni is very, very Oke. funny. Please. Thank you Prof. Hermon. Baculun ya. Enggak, S2. Eh, ya Angel selamat ya. Tema. Eh, Pak Ketua izin ya, saya mau Iya, menyampaikan. lanjut Pak John. Saya juga izin ya Pak John. Ya, jadi saran Bapak pertama teknis dulu. Abstrak itu jadikan 2 halaman ya Angel. Ya. Nah, Can you repeat, sir? ya to line ya 2 halaman ya. Kemudian yang berikutnya Bapak hanya lebih melihat pembahasan temuan Anda di tujuan temuan 3 itu. Halaman rumah tuh, Nan. Di halaman 3 di nomor 3 Tupek, itu. Tujuan ya pakai tupek kalau sorry. Nah, apa nama ribu juga? Abu takat. ya masa tulen. Lebih abstrak 2 halaman. Angel. Ya, Tupek. barisnya, spasinya masih ada yang si Angel kok yang 1,5 halaman. Yang 1,5 yang 1,5 spasi saya minta 2 spasi. Itu tadilah. Just 2 space Jadi or banyak yang ada yang 1,5, ada yang 2 spasi. Itu makanya. Yang kedua abstraknya 2 halaman. Tupek kata Pak Mon tadi. Yo. Yang ketiga wajah jalai saja. Saya melihat di temuan yang ketiga itu ya kalau memang banyak ya kita ketahui di Indonesia itu ada 37.000 sekolah berada dalam risiko bencana. Di Kampar itu ada berapa persen tadi? 33% tadi. Nah, 33%. Berapa temuan Anda? 40%. Oke. Nah, dari banyaknya daerah sekolah yang berisiko bencana itu perlu sebuah konsep namanya sekolah pendidikan risiko bencana. Apa namanya itu sekolah siaga bencana SPAB SS. apa istilahnya itu. Ya. Sekolah Siaga Bencana Itu yang Bapak SSB. tanya tadi. Ya itu. Itu Bapak tidak temukan kata-kata itu di dalam draft tesis namanya berbunyi. Nah, lalu Anda tawarkanlah nanti konsep sekolah siaga bencana. Salah satu siaga bencana itu preventif. Preventif itu adalah drill ya, mitigasi banjirnya. Ada nggak? Saya tidak menemukan ada mitigasi banjir. Kalau banjirnya serang anak belajar gimana? Apalagi anak SD ya, mereka nggak pandai berenang, ya tewas, ya itu ya. Kemudian juga di situ yang perlu ditegaskan lagi eh, integrasi kerentanan daerah Kampar itu dalam materi integrasinya ke dalam materi apa? Mungkin saja yang jelas itu mata pelajaran geografi. Nah, mata pelajaran geografi yang kontekstual. Kontekstual itu adalah teaching contextual learning ya, seperti yang kita pelajari di mata kuliah sebelumnya ya. Nah, bahwa ada yang berbeda ya. Ada yang berbeda dalam penyajian materi banjir. Semua jadi Padang. Wow. Seharusnya guru lebih banyak membahas gempa dan tsunami ya. Karena itu yang paling berisiko. Begitu juga di daerah apa ini?
di Kampar. daerah ya di daerah Kampar itu. Nah, jadi buatlah semacam kerangka ya di bagian-bagian akhir itu di gimana argumen Anda terhadap pendidikan risiko bencana yang ada di temuan ketiga Anda itu. Itu, itu yang mau Pak tunggu ya. Nah, jadi ada yang membedakan Anda dengan riset lain. Anda menawarkan bahwa Kampar perlu sekolah siaga bencana dengan pendidikan risiko bencana. Dulu Pak kami dengan Pak Mon pengabdian di Pariaman itu, kepala sekolah yang kami latih ya. Bagaimana kelas siaga bencana dalam pengabdian. Masih ingat itu di Pariaman, ramai kepala sekolahnya datang ya. Karena belum pernah mereka dapat itu waktu itu. Itu tuh SD ya. Nah, yang kemudian belum ada implikasi ini, Angel. Implikasi penelitian itu ada teoritik dan praktik. Yang kedua, sebaiknya kesimpulan itu sesuai nomor ya. Kalau kalau kesimpulan satu itu mengikuti nomor masalahnya Angel itu, ya. Yes, sir. Itu yang apa yang perlu diperbaiki Angel. Kemudian yang berikutnya Bapak juga ya implikasi teoritik, implikasi praktik ya. Kalau pembahasan sudah bagus, tapi cuma penambahan aja lagi ya. Memang seperti itu membahas ya. Seperti itu membahas, tapi terlalu sedikit ya. Kata Pak Paus tadi agak diargumenkan dikit ya. Argumenkan karena saya mungkin penganut azas ketebalan ya. Ketika skripsi itu diwajibkan 60 halaman ya, tesis juga 120 halaman lah seharusnya. Nah, Anda sampai 120 halaman ini. No, sir. Nah, silakan laksanakan nanti di ini. Tambahkanlah lampiran-lampiran itu masuk halaman itu. Oke, Angel. Thank you. Itu menurut Bapak yang apa Bapak tidak menemukan konsep pendidikan risiko bencana SPAB itu ya. Eh, Sistem apa namanya itu sekolah yang berisiko bencana belum ada Anda bahas itu. Sehingga nanti temuan Anda itu dikaitkan dengan kebijakan. Nah, kebijakan ini menjadi suara ya bagi sekolah-sekolah yang Pemda Riau kurang peduli ya terhadap sekolah-sekolah yang berada dalam risiko bencana. Walaupun Riau itu sangat miskin, bencananya kan sangat sedikit. Bencana kan cuma banjir ya. Tapi bagaimanapun bencana apa perlu penekanan-penekanan karena tingkat apanya sedang semua ya. Nah, skor resiliensi Anda kan sedang-sedang ini ya. Lumayan lah daripada rendah ya. Sedang-sedang ya. Medium. Itu kira-kira ya mungkin yang buruknya di daerah berisiko tapi skornya sedang ya. Berarti masyarakat belum melek ya terhadap apalagi warga sekolah ini. Ini kan menjadi catatan kita ya eh, bahwa belajar dari pengalaman Riau ya yang khususnya di Kampar ya yang membuat sebuah sistem pendidikan yang berisiko bencana kan ada undang-undangnya itu. Karena bencana itu kan bagian dari bencana sosial juga ya. Bencana banjir juga yang paling membahayakan bencana sosialnya ya. Oke. Saya setuju dengan konsep Anda dengan edukasi bencana, keberfungsian pasal bencana, sistem informasi dan kondisi kelembagaan. Nah, itu yang perlu di ini. Yang sesuai dengan saran-saran Bapak waktu seminar dulu. Sudah sebagian sudah saya melihat ada 75% terakomodasi ya saran-saran Bapak waktu seminar dan diwujudkan di dalam temuan Anda ini. Itu aja ya, perbaiki ya. Dan satu baris, dua baris tadi ya, 1,5 itu ya. Konsistensi ya. Bapak tunggu apa Anda itu sesuai dengan Bapak sarankan tadi. Abstrak masa dijadikan 1 halaman ya. Abstrak itu 2 halaman ya. Tambah dengan kata-kata kunci. Kira-kira itu Pak Prof. Dedi Hermon. Terima kasih Jadi Pak John yang ya kita ganteng. kabur lagi Eh, kita harus pakai jaket logo. ya, jaket kuning. Ini apanya Pak John karena Pak John kepala SDGs UNP ini Oh, nah boleh lah, penelitian mahasiswa ini berarti. eh, keywordnya SDGs semua. Ya ke Oh Malaysia itu kemarin juga keywordnya SDGs semua. Ya dia ke jurnal kita dua juga dituju. ya. Nak Semoga di boleh bawah ada warna kepemimpinan ya. Pak John Boleh luar biasa. selama tahun ya. Ya tapi kan tetap ketua di SDGs UNP. Enggak lah Lancer. Oleh Lenser. Tapi tidak apa-apa lah. Angel, selamat.
Ada perbaiki kata-kata Pak John tadi. Beda. Tapi jangan bikin abstrak itu tulan ya. Itu luas itu. Enggak, maksudnya enggak abstrak dong, Mbak. Pakai batu menilai abstrak itu tanah tuh jelas. Pek katanya. Pek. Tidak, Pak. Kau telinga Pak rusak, mah. Peloin telinga dulu. Lah mau izin yo, kakek rapi itu habis jadi Oke, setengah jam, kita mah. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu di ruang sidang. Dalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. ada Terima kopi kasih lah. Bapak semua. Ada kopi mau tekalo mas tuh, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah, selamat Banjal. Abstrak. Martono 2025, Improving Integrated Social Studies Learning through the Cooperative Learning Model TV Student Team Experiment Division Start in Class of SMP 57 Moro Jambi. Thesis Master Program Faculty of Social Science Universitas Negeri Padang. This study aims to improve the learning outcome, the integrated social study among 8th grade student at SMP Negeri 57 Moro Jambi through the implementation of the student team experiment division start cooperative learning model. The background of this research stem for the law student experiment and lack of engagement in conventional teacher-centered learning process. The START model was questioned because in the emphasis collaboration among students in heterogeneous group, individual accountability and group reward designed to enhance motivation and active participation. This study employed a classroom action research approach conducted into cycle. It consisting of 4 stages of planning, implementation, observation, and reflection. And the research subject were 23 grade student of SMP Negeri 57 Moro Jambi. In the 2025 and 2026 academic years that were collected the learning achievement test, pre-test, and post-test, observation of teacher and student activities, and documentation. Data were analyzed using descriptive, quantitative, and qualitative methods. With and gain formula applied to measure learning improvement. The result revealed significant improvement in students' learning outcome after implementing the START model. The average pretest score in the research from 53 91 in cycle I2 66 52 in cycle 2. Will the first test score rose from 20x 26 26 to 90. The percentage of mastery learning increased from 43% in cycle 1 to 91.3% in cycle 2 with an gain value of 0.67 categorized and moderate to high qualitatively. The application of START also had to positive impact on classroom activity. Students become more active in discussion, more confident in expressing opinion, cooperative in group work, and responsible for their learning outcome.
The teacher also showed improvement in instructional performance, shifting from the directive role to that facilitator and motivator. I can be included that the implementation of the START cooperative learning model effectively improved learning outcome, motivation, and student engagement in integrated social studies. Is model and serve as a strategic alternative for teacher to create a more interactive, collaborative, and student-centered learning environment. Background: the continued dominance of teacher-centered learning model. Uh, to inter the interaction between in teacher and student is still suboptimal. Some teachers come across as rigid and unfriendly, which cause students to be reluctant to participate actively in the learning process. In farming study group, the teacher really consider the difference in student individual characteristic. Based on the problem, the research considered in a necessary and implement and learning model they can active student, enhance social interaction and qualitative effective group work. One relevant model to address this condition is cooperative learning model type student team achievement division start. Problem identification. Learning is still teacher-centered, causing students to be passive, bored, and less motivated and participating in the lesson. Two, interaction between the teacher and student is still low. Three, division of study group does not consider student characteristic which impact the effectiveness of group work. For the low learning outcome of student indicated by the learning number have not exceeded the minimum completeness criteria KKM in the social studies subject IPS. Study limitation. Research focus. This research focus solely on the process and outcome in integrated social study learning through in the implementation of the START student team achievement division cooperative learning model. Subject and location. The research subject were limited to 8 grade student of SMP Negeri 57 Muaro Jambi during the semester of the current academic years. TV of research. This research was conducted in the form of classroom action research. Research question. How is the integrated social studies learning model implemented using the START cooperative model at SMP Negeri 57 Muaro Jambi? How does student learning activity and interaction improve during interactive social studies learning process using the START cooperative model in 8th grade student at SMP Negeri 57 Muaro Jambi? Where are integrated social studies learning outcome achieved by student using the START cooperative model in 8th grade student at SMP Negeri 57 Muaro Jambi? Literature review, research method, classroom action research, population and sample. All 8th grade student at SMP Negeri 57 Muaro Jambi. The thesis that the school
The grade class has a total 23 7 per study group Rombel. Data collection technique. In this study, several methods were used in accordance with the classroom action research. Approach with is qualitative and quantitative. Geography, result and discussion. Geography, physical condition. The research is planned to last to cycle with a cycle consisting of learning, implementation, observation, and reflection. The research will conducted in the semester of uh, 20, 2025 and 2026 academic years and SMP Negeri 57 Muaro Jambi. School overview. SMP Negeri 57 Muaro Jambi is located in Rukam Village, Taman Rajo District, Muaro Jambi Regency, Jambi Provinsi, which has Eventech such as parental support. Has a new building that was usable in 2022. The operational curriculum of SMP Negeri 57 Muaro Jambi is prepared and is a guideline for implementing learning that refer to learning outcome (CV) and learning objective flow (ATV) according to the independent curriculum. Cycle research data analysis cyclus 1. Cycle research analysis cyclus 1 diagram. Cycle research analysis cyclus 2 discussion. Great social studies learning outcome. The use of the study cooperative model in social studies learning, teacher and student activities in learning, comparison of learning outcome. Comparison of learning outcome has pre-test cyclus 1 cyclus 1 53 91 post test cyclus 1 70 86 pre-test cyclus 2 66 52 and post test cyclus 2 90. Presentase pre-test cyclus 1. Presentase cyclus 1 26 presentase pre-test cyclus 2 44%. Post-test 1 cyclus 1 24. Comparison of learning outcome. Cyclus 1 pre-test cyclus 1 53 and 1 and post-test cyclus 1 70 86 and pre-test cyclus 2 66 52 and post-test cyclus 2 90. Conclusion. The implementation of the student team experiment division start cooperative model has proven to be a relevant of effective learning approach to be applied in a social science IPS subject.
the improvement, the student learning outcome saw a significant increase in the student learning outcome after implementing the START TV cooperative model. The positive impact on motivation and understanding of the material far from having the impact on increasing grades. The START model also increases student motivation to learn and understanding of the social studies material being taught. Recommendation. The student team experimentation start type of a cooperative learning model can be affiliated not lay to social science learning, but also to other subjects. For social studies teacher in particular and teacher of the other subject in general, the result of this study can be used a reference and a consideration in the learning process. It is hoped the school can use the result of this research as input for ongoing development on coaching of teacher professionalism. Through an application of the START TV cooperative learning model, students are effective increasingly motivated to actively participate in learning. Documentation. That's all for my seminar presentation. Thank you for your attention. I will return it to Professor Dr. Dedi Hermal. Terima kasih. Pak Dek, silakan Pak Dek. Ya, terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Ya, pertama selamat ya untuk Pak Martono yang sudah sampai pada tahap seminar hasil. Ya, nah jadi di seminar hasil ini perbaikan yang banyak. Ya, saya saran-saran aja untuk perbaikan untuk menuju sidang tesisnya nanti. Ya, nah jadi yang pertama ada di record ya, direkam. Oke, yang pertama itu tentang abstrak. Ya, jadi abstrak itu isinya 3. Tujuan, metode, dan hasil. Itu aja. Ya. Nah, di sini tidak perlu latar belakang lagi di dalam penelitian, di dalam abstrak. Ya, nah ini masih ada abstrak. Nah, kemudian di abstrak itu lihat tujuan. Tujuan penelitiannya ada 3. Nah, berarti di abstrak ada 3 juga. Ya, jadi kuncinya mengacu pada tujuan yang Pak Martono buat. Ya, ada 3 berarti tujuannya ada 3, ya, kemudian metodenya udah, hasilnya juga 3, ya. Nah ini kuncinya di sana. Kemudian masuk di kata pengantar juga ini saya udah baca ya, karena jadi kata bapak, nah itu seperti Bapak Dr. Trekno, nah itu tidak perlu, bapaknya tidak perlu, langsung ke nama dan gelar penulis, ya. Karena di dalam penulisan ilmiah itu dianggap sama, ya, orang itu dianggap sama, jadi boleh menggunakan cantumkan gelar tapi tidak pakai kata bapak atau ibu, ya. Kemudian di latar belakang, ya. Nah ini di latar belakang saya lihat di sini ada kalimat yang masih kurang pas menurut saya, ya, IPS. Nah itu. Jadi kalau gunakan kata pembelajaran IPS, semuanya gunakan kata pembelajaran IPS. Nah ini saya baca sudah agak lumayan ya, latar belakangnya, ya, permasalahannya sudah ada juga, ya. Cuman ada beberapa istilah juga, ya, yang istilah bahasa Inggris terutama, ya, misalnya STAT tadi, Student Team Assessment Division. Nah itu harus ditulis miring, ya. Nah ini, ya, yang istilah, semua istilah ditulis miring itu, ya. Oke, kemudian diidentifikasi ada 4, ya.
Nah, identifikasi itu ada 4, tapi belum ada yang menyangkut di rumusan. Ya, jadi tambahkan penerapan model pembelajaran IPS terpadu menggunakan ini. Nah, gimana masalahnya? Kemudian peningkatan aktivitas belajar. Nah, ini ya, kemudian hasil belajar. Nah, ini harus ada diidentifikasi. Ya. Nah, dari identifikasi tadi kita batasi menjadi 3 ini yang dia di rumusan. Penerapan, kemudian peningkatan aktivitas, kemudian hasil belajar. Ya, nah oke, tujuan udah oke ya. Tujuan udah oke. Cuma identifikasi dan batasan yang masih berbeda dengan rumusan masalah dengan tujuan. Jadi dia harus sinkron itu semua. Ya, kemudian oke, teori dah. Nah, di kerangka konseptual ya. Nah, kerangka konseptual itu tujuannya 3 ya. Nah, jadi dia harus mengacu pada tujuan tadi, luarannya tujuan tadi. Bagaimana menghasilkan tujuan tadi, penerapan tadi, ya, kemudian aktivitas, kemudian hasil belajar. Nah, tujuannya keluarnya 3, ya. Nah, ini dibuat narasinya dibuat dari teori yang telah disusun, dibuat dengan kalimat sendiri, ya. Oke, kalau dia action research, nah metodenya teknik analisis datanya cukup siklus-siklus itu aja. Ya, mulai dari perencanaan, implementasi, ya. Nah, itu sampai refleksi, ya, observasi, refleksi nantinya. Cukup itu aja yang anunya, yang di teknik analisis datanya. Nah, kemudian di hasil juga saya lihat masih tumpuk semua. Nah, ini kan di teknik analisis datanya ada data kualitatif dan ada kuantitatif. Jadi metodenya nanti jadi mix dia. Nah, sedangkan Pak Martono menggunakan action research, ya. Nah, jadi baiknya di sini kualitatif, tapi dia action research PTK ya. Iya, Pak. Nah, di teknik analisis data bab 3. Iya, Pak. Oke, kemudian di hasil saya lihat. Nah, oke, di hasil itu tujuannya yang pertama tadi, penerapan model STAT tadi. Nah, tentu siklus 1 sampai siklus 2. Nah, itu dijelaskan di sini, ya. Nah, yang kedua apa? Aktivitas. Nah, aktivitas itu di tujuan kedua. Ya, jangan dicampur di sini. Saya lihat di sini dicampur ya. Nah, tolong dipisahkan, itu datanya sudah ada, tinggal dipisah. Jadi tujuan 1 penerapan model ini, ya. Nah, hasilnya gimana? Di siklus 1 gimana, siklus 2 gimana, di observasi, di perencanaannya gimana, di implementasinya gimana, observasinya gimana, sampai refleksinya gimana. Itu aja. Ya. Yang hasil dan aktivitas siswa enggak usah diungkapkan di sini dulu. Ya. Nah, jadi kan tujuannya 3, hasilnya 3. Hasilnya jadi 3. Nah, kemudian pembahasannya 3 juga. Ya. Nah, ini udah saya baca semua siklus 1 sampai siklus 2 dia ya di perencanaan. Ini udah semua ada di sini semua, cuma susunannya yang belum pas. Ya, jadi dia sudah ada di sini semua, tapi 1 implementasi model STAT tadi. Bagaimana hasilnya? Siklus 1 gimana, siklus 2 gimana? Ya. Yang kedua aktivitas. Nah, dari sekian siswa berapa peningkatannya dengan metode STAT tadi? Ya, yang ketiga, hasil belajar kan? Iya, Pak. Nah, hasil belajarnya dengan menggunakan metode STAT di siklus 1 gimana, di siklus 2 gimana? Ya. Tetap hasilnya 3. Di pembahasan 3 juga. Hasil 1 gimana diskusinya dengan pembahasan implementasi STAT tadi, hasilnya gimana? Nah, ini didukung oleh pendapat ahli. Yang kedua gitu juga, ya. Yang ketiga gitu juga. Nah, sehingga ya. Nah, ini saya lihat pembahasannya hasil belajar IPS kelas 8. Nah, harusnya kan itu implementasi tadi. Ya, kan lari dia. Ya. Nah, kemudian di pembahasannya yang kedua, nah ini aktivitas guru siswa dalam pembelajaran. Nah, kita kan tadi tujuannya apa? Aktivitas belajar siswa ya. Nah, aktivitas belajar siswa, diskusinya. Yang ketiga,
Nah, perbandingan hasil belajar. Nah, yang ketiga kan nilai belajar siswa yang kita kenapa jadi perbandingan, ya. Nah, jadi tujuan tadi kuncinya. Ya, jadi jangan lari dari tujuannya. Nah, kalau ini kan udah agak bergeser dia. Walaupun itu juga, tapi dia agak bergeser sedikit. Nah, sehingga di kesimpulan 3 juga. Nah, kesimpulannya kan ada 4. Ya, di penutupnya. Nah, kenapa kesimpulan jadi 4 dia? Nah, kesimpulannya 1, implementasinya gimana? Kemudian aktivitas belajar siswanya gimana? Yang ketiga, hasil belajarnya gimana? Udah, itu aja itu. Ya, jadi kuncinya lihat tujuannya, jangan lari dari tujuan tadi. Ya, di bab 1 tadi kuncinya di situ. Ya. Oke, saya rasa itu saran saya yang harus diperbaiki untuk kesempurnaannya. Ya. Sekian, Prof. Makasih atas waktu. Terima kasih Pak Dek. Ton, banyak saran Ton. Iya. Pak Ton tuh. Kalau ndak instruksi kerajaan, saya saran itu segala macam gentrisis bisa laksanakan dong. Iya. Diperbaiki, digat, habis ini langsung perbaiki. Ya, belum itu baru Pak Dek tuh. Pak Dek karena saya minta bantuan itu tolong diapakan dibaikkan. Jadi diberikan Pak Dek semua saran. Jadi kalau nak ngerti datanglah ke Padang, konsultasi dengan Pak Dek, mana perbaiki. Ya. Kemudian makasih Pak Dek. Pak Dedet, silakan Pak Dedet. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Dedi Hermon, SPDMP sebagai pimpinan sidang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Triatno, SPD MSI atas kesempatan diberikan. Pertama-tama, Bapak mengucapkan selamat kepada Pak Martono sudah maju seminar hasil pada sore hari ini ya, hari Selasa tanggal 11 November 2025. Tadi Pak Triatno sudah banyak memberikan masukan dan saran terkait tentang revisi atau penyempurnaan dari tesisnya, hasil penelitian tesis dari Pak Martono. Ya. Tambahan dari Bapak itu, yang pertama di bab 1 Pak Martono, latar belakang, pendahuluan. Ya, tadi juga sudah disinggung sama Pak Triatno terkait tentang identifikasi masalah sudah, batasan masalah sudah, rumusan masalah juga sudah. Cuma di sini di tujuan penelitian yang bagian E, alangkah baiknya. Nah, kalau boleh Bapak menyarankan untuk kata-kata mengetahuinya kalau bisa digantilah dengan menganalisis, ya. Ya menganalisis penerapan model pengelolaan IPS terpadu dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kata mengetahui alangkah baiknya kita gantilah dengan menganalisis. Ya, oke. Kemudian manfaat penelitian nanti Pak Martono jabarkan ada 2, apa manfaat praktisnya dan apa manfaat teoritisnya. Ya, Pak Martono. Kemudian berikutnya di sini di format saran sudah Bapak tulis, nanti Bapak fotokan ke Pak Martono ini saran dari Bapak. Udah saya buatkan, nanti saya fotokan. Saran berikutnya tadi terkait dengan manfaat penelitian. Kemudian saran berikutnya ini. Di sini Bapak lihat masih banyak yang terkait tentang tipe-tipe tata tulis penulisan ya Pak Martono. Ini banyak yang perlu direvisi atau perbaiki lagi. Nah, kemudian saran berikutnya terkait tentang kajian penelitian relevan di bab 2 halaman berapa nih Pak Martono? Halaman 30. Halaman 30 Pak Martono. Ada ketemu Pak Martono? Ya. Ya, setelah tujuan penelitian, sebelum kita masuk hasil, tolong Pak Martono tambahkan 1 kolom lagi metode penelitian. Ya. Nah, jadi setelah tujuan penelitian, tambahkan 1 kolom lagi itu metode penelitian. Ya. Kemudian saran Bapak berikutnya, itu di tabel, kemudian di gambar, itu belum ada sumbernya. Nanti Pak Martono tambahkan ada tabel, ada gambar, kan ada judul tuh. Tolong ditambahkan sumbernya. Kemudian tabel-tabel Bapak lihat banyak yang terpotong itu. Jadi aturannya tabel-tabel, gambar-gambar tidak ada yang kepotong-kepotong ya. Pak Martono. Ya. Kemudian ini Pak Martono ada menggunakan rumus teknik persentase ya. Di halaman
berapa tuh di bab 3? Hmm. Nah, halaman 45 ya, Ya. tentang responden kan. Nah, ini saya luruskan. Untuk teknik persentase itu rumusnya P sama dengan F per N kali 100%. F-nya itu Pak Martono, F-nya F kecil, bukan F besar. F besar itu kalau di apanya kita artikan kalau di ilmu fisika itu artinya gaya itu. Ya. Nah, jadi F-nya F kecil, N-nya itu N kecil juga. Jangan N besar. F-nya Kemudian besar ya, Pak? N-nya N kecil. N-nya F-nya N apa? kecil. F-nya F kecil. F kecil juga ya, Pak? F kecil. Ya. Nah, F-nya F kecil. Nah, kemudian terkait tentang tadi sudah sampaikan Pak Ade, kesimpulan sesuai dengan tujuan. Kemudian di pembahasan tidak ada lagi tabel dan gambar. Itu Pak Martono nanti apakan di hasil. Ya. Ya. Nah, ya. Itu saja tambahan masukan saran dari Bapak Pak Martono. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Triatno. Makasih Pak Ded. Sama-sama Prof. Wan, Sedikit, makasih banyak Wan. ya Ini sedikit Martono Prof. harus kerja keras Wan. Nanti nilainya dikirim kemana ini? Nanti di WA saja lah. Ya di WA, oke. Pak Baik, Martono, Prof. tolong yang blanko penilaiannya di Word aja ya. Yang ini PDF saya lihat, nggak bisa ngetik saya. Ya. Nah, jadi nilainya agak terlambat jadinya ngirimnya. Oke, Prof. Ya Pak Ded, makasih banyak Pak Dedet. Ton, Sama-sama, Prof. Secepatnya, sempurnanya, apanya, agar layak untuk jadi tesis. Baik, makasih Pak Dedet, makasih Sama-sama, tesis Prof. seminar hasil atas nama Martono. Kita tutup mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedet, Wan, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama, Prof. Pak Terima kasih, Martono, Pak. nanti Ya, nanti alhamdulillah, saya fotokan ya saran-sarannya. Siapa? Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. saya tunggu ya anunya blanko penilaiannya yang Word ya. Siapa? Sama semua ini yang mau seminar kayak blankonya masih PDF semua, nggak bisa Iya. ngisi. Iya, betul Pak. Masih PDF Pak. Betul Pak. Tolong diganti ya. Iya. Ya, saya Bentar lagi dikirim, Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.